Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya pada pagi ini kita semuanya dengan keadaan sehat walafiat bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pagi ini kita masih melanjutkan bab taubah, yaitu bab taubah. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita memasuki bab taubah, yang taubat itu pengertiannya adalah ar-rujuk, yaitu kembali kepada Allah, yang syaratnya kemarin kita sudah bahas ada 4 ya, yang berkaitan langsung dengan Allah itu 3, kemudian ditambah kalau berkaitan dengan hakul adami, yaitu minta maaf atau menghalalkan, minta dihalalkan dengan sesama saudara kita. Jadi yang satu berhenti dengan total, yang kedua diiringi dengan rasa menyesal, kemudian yang ketiga berazam, bertekad dengan kuat untuk tidak mengulangi lagi, kemudian yang keempat kalau menyangkut hak sesama anak Adam maka minta dihalalkan atau dikembalikan haknya kepada sesama anak Adam. Kemudian jamaah kaum muslimin, kemarin kita sudah bahas juga bertaubat itu boleh sebagian dari dosa. Jadi misalnya jumlah dosanya itu yang besar itu 5, ya minum, ya zina, macam-macam ya. Kemudian bertaubat dari yang 3 itu sah hukumnya taubat itu, tapi masih berkewajiban untuk bertaubat dari 2 dosa yang belum. Kemudian pada pagi ini kita selesaikan insyaallah bab taubat ini 2 kali pertemuan saja, asal kita sudah menemukan poin-poinnya maka nanti kita ganti bab. Jadi kita ambil yang sedikit pokok-pokok saja karena ada yang panjang hadisnya ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tadlu'a asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka taubatnya itu diterima oleh Allah, rawahu Muslim. Jadi ini menyangkut batasan waktu taubat jamaah muslimin, bahwa
selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya hamba. Lah ini kapan tenggelamnya, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya? Ya kita wallahu a'lam, nggak tahu. Berarti insya Allah kita tidak akan menemui. Maksudnya dari umat manusia ini sampai hari kiamat itu taubat diterima. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda kiamat kubro, salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka sudah tertutup pintu taubat. Itu yang mengalami ya nanti orang yang hidupnya terakhir ketika menjelang kiamat kubro. Tandanya adalah diantaranya terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka kalau sudah ada tanda seperti itu, taubat tidak diterima. Jadi ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya, memberikan waktu taubat itu sangat panjang sampai terbitnya matahari dari barat. Kita lanjutkan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir. Rawahu Tirmidzi. Kadang-kadang nama Imam At-Tirmidzi itu disebut Tirmidzi, kadang-kadang disebut Tirmidzi. Dua-duanya benar ya. Rawahu Tirmidzi juga boleh, rawahu Tirmidzi juga boleh. Wa qala haditsun hasanun, dan dia berkata ini adalah hadis hasan. Yang terjemahnya adalah dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari keduanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yang baru taubatal abdi, Allah menerima taubatnya hamba. Yang baru mengabulkan siapa dia? Allah taubatal abdi, taubatnya hamba, malam yughir, selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Jadi jamaah muslimin, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah itu menerima taubat hamba. Akan tetapi apabila nyawa itu sudah sampai kerongkongan, artinya nazah, sudah hampir pecah nyawa nih kalau orang Jawa, itu baru Allah tidak menerima taubatnya. Begitu mau mati baru aku bertaubat kepadamu ya Allah misalnya, itu tidak diterima. Ini kalau di dalam Al-Quran jamaah muslimin tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Yang artinya, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi mereka yang melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka itu, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul ana, saya benar-benar bertaubat sekarang. Tapi
ajal sedang tiba, nyawa sudah sampai tenggorokan. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga tidak diterima oleh Allah taubat itu bagi orang-orang yang mati wa hum kuffar, sedangkan mereka dalam keadaan kekafiran. Jadi kalau mati kafir ya tidak diterima taubatnya. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, bagi orang-orang itu kata Allah telah kami sediakan azab yang pedih. Jamaah sekalian, nyawa sampai tenggorokan itu contohnya adalah ketika Fir'aun mengejar Bani Israel sampai masuk ke lautan yang telah dibelah oleh Nabi Musa. Maka begitu Fir'aun memasuki lautan, kemudian air itu dikembalikan. Maka ketika Fir'aun itu tenggelam, kemudian nyawanya sudah sampai tenggorokan, maka kemudian Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Tuhan Musa. Maka yang demikian itu Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun itu juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dalam surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu. Jadi badan atau jasadnya Fir'aun ketika tenggelam itu oleh Allah diselamatkan, litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang di belakangmu, bagi orang-orang sesudahmu. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu terhadap ayat-ayat kami laghafilun. Mereka itu tidak mengindahkan, mengabaikan. Padahal sudah jelas Fir'aun pada zaman itu, jamaah kaum muslimin, pada zaman Nabi Musa, berapa ribu tahun sampai sekarang, tapi Allah mengatakan, aku selamatkan badanmu supaya engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Sekarang pun jasadnya Fir'aun itu di Mesir, di museum itu juga ada. Tapi Allah berfirman, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah terhadap ayat-ayat kami. Jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa batasan taubat itu adalah ketika nyawa sampai di tenggorokan, seperti Fir'aun ketika tenggelam. Sama siapapun yang nazar dalam keadaan kafir, kemudian ketika nazar baru beriman, bertaubat, maka taubatnya itu tidak diterima. Dan ini juga menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, memberikan kesempatan yang luas kepada hambanya untuk kembali kepada jalannya. Jadi itu memang dasar daripada at-taubah. Pengertian taubat itu adalah ar-ruju', artinya adalah kembali kepada jalan Allah. Kita lanjutkan, ini juga menunjukkan betapa besarnya dosa, akan tetapi Allah juga mengampuni. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rohibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan
fahal lahu min taubatin? Faqala la. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Thumma sa'alan an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah? Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ini panjang, kita terjemahkan separuh aja ya, sedikit-sedikit ya. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bercerita, kana fi man kana qablakum, sesungguhnya dulu pada orang-orang sebelum kalian, rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Rajulun, ada seorang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia mencari orang yang paling pandai di muka bumi. Jadi orang yang telah membunuh 99 orang itu mencari orang yang paling pandai di muka bumi. Fadula ala rohibin, maka ditunjukkan kepada seorang rahib. Ini kalau ada istilah rahib jamaah kaum muslimin, berarti ini adalah zamannya Bani Israel setelah Nabi Isa. Karena pada zaman Nabi Isa belum ada kerahiban, belum ada kependetaan. Jadi jauh setelah wafatnya Nabi Isa. Jadi ini peristiwa jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepada seorang rahib, artinya adalah ahli ibadah. Jadi pendeta itu adalah ahli ibadah. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Maka didatangilah ia mengatakan, sesungguhnya ia telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubatin, apakah dia bisa diterima taubatnya? Faqala, maka rahib atau pendeta ahli ibadah itu menjawab, lah, tidak mungkin. Maka faqatalahu fakammala bihi mi'atan, maka pendeta itu dibunuh. Faqatalahu, maka dibunuhlah ia. Hu-nya itu kembali kepada rahib. Fakammala bihi, maka sempurnalah bihi dengannya, dengan membunuh rahib itu mi'atan, sempurna menjadi 100 yang dibunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian ia mencari orang yang paling pandai di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Ini beda, tadi rahib itu adalah ahli ibadah, kalau alim itu ahli ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin, sesungguhnya ia telah membunuh 100 nyawa, apakah dia diterima taubatnya? Faqala na'am, maka orang yang alim itu menjawab, iya, bisa diterima amalnya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi dia? Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Artinya taubatnya diterima. Ini jawaban yang berbeda jamaah muslimin. Kalau ahli ibadah itu belum tentu alim, maka kedudukannya lebih tinggi orang yang berilmu daripada orang ahli ibadah. Kenapa? Ada orang itu ahli ibadah, ibadahnya terus, tapi bisa-bisa ibadahnya sesat karena tanpa dasar ilmu. Tapi kalau ahli ilmi, orang yang ahli ilmu,
maka ibadahnya mesti akan benar. Maka jamaah muslimin, ada sebuah hadis itu dari Ad-Dailami, dari Ibnu Abbas. Saya dapati dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ya, bahwa Nabi mengatakan, yaitu disandarkan kepada Ibnu Abbas hadis itu, bahwa thalabul ilmi sa'atan, mencari ilmu 1 jam, itu khairun min qiyami lailatin, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1 malam, sholat tahajud 1 malam. Mencari ilmu 1 jam itu lebih baik daripada sholat tahajud 1 malam. Dan itu masih ada lanjutannya. Wa man talabul ilmi yauman, dan barang siapa yang mencari ilmu 1 hari, khairum min siyami thalathatu ashhurin. Barang siapa yang mencari ilmu 1 hari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Puasa sunnah tapi ya, lebih baik daripada puasa sunnah 3 bulan. Itu wallahu alam, kami belum tahu tahrijnya hadis itu. Artinya hadis itu tingkatannya apa, itu ada di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu adalah hadis dari Ad-Dailami yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Tapi jamaah muslimin, ini adalah masuk akal. Karena apa? Kedudukan orang yang alim itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena orang yang jengku ibadah tok, tidak mencari ilmu, itu ibadahnya bisa sesat. Akan tetapi kalau orang yang ahli ilmu, ibadahnya mesti benar. Karena apa jamaah muslimin? Ibadah itu sifatnya adalah apa? Ittiba. Ibadah itu sifatnya adalah mengikuti. Jadi pernah saya sampaikan kaidahnya bahwa ibadah itu hukumnya adalah haram, ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu disyariatkan. Maka ibadah itu dasarnya adalah dalil. Lah kalau orang beragama nggak mau dalil, ya itu tidak masuk akal. Gak usah dalil-dalilan. Biasanya yang ini. Lah ini adalah apa? Tidak berdasar ilmu. Dia ahli ibadah, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Maka genaplah nih lanjutan ceritanya, yang dibunuh itu kemudian apa? 100 orang, maka kemudian mencari yang rojulin alimin, ya. Didatangkan orang itu kepada orang yang alim, bukan ahli ibadah, ya. Maka kemudian ia mengatakan, apa yang menghalangi dia dengan taubat? Taubatnya diterima. Maka kemudian orang alim itu menganjurkan, intolik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Intolik itu bertolaklah, ya. Ini bahasa Arab mirip-mirip, ya. Atau bahasa kita ini mirip-mirip dengan bahasa Arab, ya. Intolik, bertolaklah, artinya apa? Berangkatlah kepada suatu negeri di sana, karena sesungguhnya di sana itu banyak manusia ya'budunallaha ta'ala, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Wala tarji' ila ardika, dan janganlah kamu kembali kepada negerimu, daerahmu. Fa'innaha ardu saw'in, karena sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang jelek, artinya penduduknya jahat. Fantolako, maka berangkatlah si orang yang telah membunuh 100 orang tadi itu. Hatta idza nasafat tariqo atahul maut, sehingga ketika di tengah perjalanan atahul maut, datanglah kepadanya al maut,
perjalanan mati orang itu yang telah membunuh 100 orang. Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzabi. Fahtasamat apa ini? Berdebat. Berdebatlah, berselisih fihi di dalam masalah itu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Mergane apa? Orang itu di tengah jalan mati, belum sampai ke negeri yang dianjurkan oleh ahlul ilmi tadi itu. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala. Dia telah datang dengan bertaubat menuju jalan Allah dengan hatinya. Dia telah bertaubat dan dia sudah bertekad dengan hatinya untuk datang kepada Allah Ta'ala. Artinya ini bagianku. Yang mengambil adalah malaikat rahmat. Maka waqalat malaikatul azab, maka berkatalah yang menimpali malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia akan tetapi dia itu belum pernah berbuat kebaikan, baru niat saja dia untuk bertaubat, tapi belum sampai dia perjalanannya di negeri yang dianjurkan itu, dan dia lam ya'mal khairan qattu, dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Fa'atahumul malaku fi surati adamiyyin, maka didatangkan kepada mereka, yaitu ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kemudian ada siapa? Jenazahnya si pendosa tadi itu datang kepada mereka. Siapa? Malakun fi surati adamiyyin, yaitu malaikat yang menyerupakan dirinya dengan manusia. Jadi jamaah kaum muslimin, malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah istirahat. Dia tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Kalaupun bisa menyerupakan diri dengan manusia, maka malaikat itu menyerupakan diri dengan seorang laki-laki. Faja'aluhu bainahum hakaman, maka dijadikanlah malaikat yang berupa manusia tadi itu dijadikan penengah, dijadikan hakim. Jadi ini menunjukkan apa, jamaah kaum muslimin, lebih tinggi kedudukannya manusia daripada malaikat. Jadi manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Di sini digambarkan yang menghakimi itu malaikat yang diserupakan diri dengan seorang laki-laki dan dia menjadi hakim. Maka kemudian faqala, berkatalah si malaikat yang menyerupakan diri dengan seorang laki-laki tadi itu, kisuma bainal ardaini fa'ila ataitihi makana adna. Ukurlah di antara dua negeri, antara negeri yang ditinggalkan yang jelek dengan negeri yang akan dituju. Maksudnya begitu. Karena adna fahuwa lahu, maka yang lebih dekat kepadanya, maka itulah bagiannya. Jadi kalau lebih dekat dengan, masih dekat dengan negeri yang ditinggalkan, taubatnya nggak diterima. Tapi kalau diukur kemudian lebih dekat kepada negeri yang dituju, fahuwa lahu, maka itu adalah bagiannya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda. Maka kemudian diukurlah, maka didapati ternyata perjalanan orang itu adna ilal ardi allati aroda, yaitu lebih dekat kepada negeri yang dituju. Maka faqabatatuhu malaikatur rahmah, maka si
Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat as-sahihi yang sahih, fakana ila al-qaryati sholihati aqrabu bisibrin. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga, artinya di dalam Bukhari dan Muslim, maka fakana ila al-qaryati sholihati, lebih dekat kepada negeri yang baik tadi itu, lebih dekat bisibrin, lebih dekat hanya 1 jengkal. Jadi setelah diukur itu lebih dekat 1 jengkal ke daerah yang dituju. Faju'ila min ahliha, maka dijadikan orang itu dari sebagian dari ahliha, yang warga daripada negeri yang dituju. Jadi dia maksudnya diterima taubatnya. Wa fi riwayatin fi shahihi, dalam riwayat yang sahih juga, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'ati wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala kisu fawajadu ila hadhihi aqraba bisibrin faghufira lahu. Dan dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada daerah yang ditinggalkan itu menjauhlah sedikit, dan dia Allah memerintahkan kepada negeri yang dituju itu mendekatlah sedikit. Maka kemudian ukurlah, maka setelah diukur itu lebih dekat 1 jengkal ke negeri yang dituju. Faghufira lahu, maka diampunilah ia. Jamaah kaum muslimin, dari hadis ini kita bisa memberikan mengambil pelajaran bahwa Allah itu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunannya itu melebihi daripada murkanya. Jadi orang itu sudah niat bertaubat, dia ingin hijrah menuju jalannya, tapi belum sampai, kemudian mati, maka Allah menerima taubatnya. Maka di sini jamaah kaum muslimin, pendosa sebesar apapun itu tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah itu adalah kezaliman. Jadi tidak boleh orang itu putus asa dari rahmat Allah. Jadi terus kadung ini sisan lah, itu tidak boleh. Jadi sebesar apapun dosa itu Allah mau mengampuni, karena kasih sayang Allah itu melebihi besarnya daripada kemurkaannya. Satu lagi jamaah muslimin ya, dan ini nanti adalah terakhir dari bab ini. Wa an Abi Nujaydin Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dari Abu Nujayd Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Langsung saya terjemahkan ya. Dia tadi bercerita ya, sesungguhnya ada seorang perempuan, anna imra'atan min Juhainah, dari kalangan suku Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, dan ia dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, jadi kalau faqalat itu untuk orang perempuan ya, kalau orang laki-laki faqala. Maka berkatalah seorang perempuan tadi itu, seorang perempuan yang hamil, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan aku dihad, aku dihukum had, yaitu
minta dipidana. Had itu adalah hukum pidana. Karena apa? Dia telah berzina dalam hal ini ya. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah had itu kepadaku, kata seorang perempuan yang hamil karena zina itu. Fa'aqimhu, tegakkanlah ia, tegakkanlah hukuman itu alayya kepadaku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala, maka Rasulullah memanggil walinya. Jadi Nabi minta supaya walinya itu didatangkan. Faqala, maka Nabi bersabda kepada walinya itu, ahsin ilaiha, perlakukanlah ia dengan baik. Perlakukanlah wanita hamil karena zina ini dengan baik. Ahsin ilaiha, perlakukanlah ia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini, apabila dia sudah melahirkan maka datangkanlah kepadamu. Fafa'ala, maka walinya itu mengerjakannya. Artinya wanita itu diajak pulang, diperlakukan dengan baik. Fa'amaru biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian diperintahkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasuddat, jadi setelah setelah melahirkan maka didatangkan kepada Nabi, maka kemudian Nabi memerintahkan supaya fasuddat alaiha thiyabuha, supaya dikencengi atasnya pakaiannya. Jadi pakaian wanita yang telah berzina, jadi itu kesaksiannya adalah dia sendiri mengaku dan juga dalam keadaan hamil. Minta di apa? Minta di had. Maka fasuddat alaiha thiyabuha, dikencengi tali-tali pakaiannya itu ujung-ujungnya supaya badannya itu tertutup ketika nanti apa? Tsumma amara biha farujiman, maka kemudian diperintahkan untuknya supaya dirajam. Jadi hadnya apa? Dirajam, karena ini adalah berarti apa? Zina muhsan. Berarti wanita ini pernah nikah. Kenapa? Buktinya hukumannya adalah rajam. Tapi kalau tapi kalau pezina ghairu muhsan, artinya yang berzina itu belum pernah nikah, itu didera 100 kali. Di Indonesia ada? Ada. Di Aceh. Di Aceh itu kalau terbukti dengan kuat dia telah berzina atau memperkosa, itu bukan hanya didera 100 kali. Jadi didera 100 kali, dia belum pernah nikah tapi memperkosa. Yang belum lama ini di Aceh ya, itu adalah didera 100 kali dan juga dihukum 5 tahun karena memperkosa. Tapi kalau suka sama suka berzina, itu didera 100 kali. Ini sama. Farujimat, ini dirajam karena pernah apa? Pernah menikah. Coba jamaah kaum muslimin, lanjutan hadis ini. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensolatkan jenazahnya. Jadi setelah dirajam, dimandikan sesuai dengan syariat, kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Coba, tsumma shalla 'alaiha, kira-kira beruntung enggak orang itu? Nabi yang mensolatkan, Nabi yang mendoakan. Ayo, tsumma shalla 'alaiha, maka kemudian Nabi mensolatkan jenazahnya. Faqala lahu Umar, ini rada protes ya. Maka berkatalah lahu kepadanya, kepada Nabi Umar, yaitu Umar ibnul Khattab, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau mensolatkan jenazahnya padahal dia itu berzina. Faqala, maka Nabi menjawab, laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahlil madinati
la wasi'atuhum. Nabi menjawab, sungguh pakai lam. Ini lam taukid ya. Qad juga untuk menguatkan juga artinya sungguh benar-benar dia telah bertaubat. Dengan taubat yang apabila taubatnya itu dibagikan kepada 70 dari penduduk Madinah, lawasi'athum, maka taubatnya itu mencukupi untuk menghapus dosa 70 orang ahli Madinah. Wahal wajadta afdola min anja'at nafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi kemudian melanjutkan sabdanya kepada Umar ibnul Khattab, engkau apakah dapati afdola yang lebih utama dari orang yang mengorbankan dirinya, anja'at binafsiha lillahi, yang mengorbankan dirinya untuk Allah azza wa jalla, mengorbankan dirinya yaitu apa? Menegakkan hukum untuk dirinya. Jadi ini wanita ini oleh Nabi dikatakan taubatnya diterima oleh Allah. Selain dia bertaubat, dia itu menegakkan hukum untuk dirinya. Wahai Rasulullah, terapkan had untukku. Apa yang diharap oleh wanita? Kalau sudah dilakukan had di dunia, nanti di akhiratnya dia bebas. Sudah tidak disiksa, diazab di neraka nanti karena zina, karena dia telah diterapkan apa? Had zina, yaitu dirajam. Maka dia, kata Rasulullah, dia telah diterima. Maka Umar bin Khattab kan protes ya. Pertanyaannya itu mengandung protes. Wahai Rasulullah, engkau mensunatkan pezina. Maka Rasul mengatakan dia telah bertaubat. Dan apa kamu mendapati seorang yang lebih afdal daripada orang yang mengorbankan dirinya untuk hukum Allah, untuk menegakkan hukum Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Rawahu Muslim. Jadi jamaah kaum muslimin, ini yang dikatakan utama bukan karena zinanya, akan tetapi karena apa? Taubatnya, kemudian karena menjunjung tinggi hukum. Hukum itu diterapkan, ingin hukum itu diterapkan. Betapa banyak orang itu ingin lari dari hukum, tapi wanita ini ingin hukum itu diterapkan. Dan insya Allah harapannya dia, kalau sudah diterapkan hukum di dunia, maka nanti di akhiratnya sudah tidak diazab karena dosanya, sudah dihapus, sudah ditutupi oleh Allah. Bagaimana orang yang zina tapi tidak diterapkan hukum zina? Ya tunggu, nanti di akhirat akan diazab. Jadi seluruh anggota persatuan pezina seluruh Indonesia nanti di akhirat akan diazab. Kenapa? Di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam. Apa boleh kita merajam orang yang zina? Tidak boleh. Kenapa? Yang melaksanakan hukum itu adalah penguasa negara, dan negara tidak menerapkan hukum rajam ini kecuali apa? Kecuali daerah khusus, daerah apa namanya, otonomi khusus seperti Aceh, itu diterapkan seperti ini ya. Maka kemudian jamaah kaum muslimin, kita tidak boleh memaksakan. Kalau negara misalnya di Jawa Timur ini kan tidak berlaku apa namanya khusus ya, maka ya kita mengikuti hukum negara. Tidak boleh kita apa namanya ya membuat hukum sendiri, karena kaidahnya itu yang melakukan itu adalah penguasa. Jadi kalau penguasa tidak, ya tidak. Dan itu pun sulit jamaah kaum muslimin. Kenapa? Syaratnya berat. Syarat untuk dilakukan had zina itu berat. Kenapa? Harus mendatangkan 4
mungkin berzina dengan 4 orang saksi kan ya. Jadi nggak mungkin lah orang berzina itu kemudian diterapkan hukum dera. Kalau dalam kasus ini pengakuan dia berzina dan hamil, berarti dia seorang janda. Kenapa? Kok dirajam? Berarti apa? Muhson, artinya orang yang sudah pernah nikah. Sampai di sini jamaah kaum muslimin, dan ini bab taubat selesai pertemuan pada pagi ini. Nanti insya Allah kalau ada umur, kalau ada kesempatan berikutnya, nanti sudah ganti bab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, satu saja, monggo kalau ada. Nggak ada ya? Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.